Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Ketua PP Perdoski, Dr. Wawan, kemudian Ketua Perdoski Surabaya, Dr. Ari, kemudian narasumber, teman saya S3, Dr. Afif, kemudian para guru besar, para senior, dan sejawat semua yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam forum sebetulnya refreshing ini ya, karena ilmunya ilmu kita sehari-hari tapi kita belajar sama-sama. Oke, terima kasih. Jadi saya tadi mendengarkan Dr. Afif, kemudian Dr. Afif sudah mempresentasikan banyak hal mengenai HPV, penularan dan lain-lain. Dan saya kali ini akan mempresentasikan mengenai apa sih pentingnya HPV ini dengan kanker serviks begitu ya. Nanti kita lihat satu persatu, tapi saya yakin ini ilmu-ilmu kita sehari-hari kita lebih banyak mengulang dan belajar sama-sama. Nah, ini basic sekali tetapi penting ya, karena inilah sumber masalah itu serviks ini. Semua organ genitalia ini sampai mulai dalam sampai luar ini bisa jadi kanker kalau di kita itu. Mulai kanker ovarium ada, kanker tuba ada, kanker korpus uteri ada, kanker serviks ada, kanker vagina ada, kanker vulva pun ada. Tetapi yang terbanyak di kita adalah kanker serviks. Di Indonesia nomor 2, kalau di luar negeri sudah nomor 4 atau mungkin nomor 5 ya. Tapi bukan karena alatnya canggih, tapi karena compliance dari masyarakatnya untuk melakukan screening lebih baik. Nah, ini perjalanan sebetulnya kalau kanker serviks itu kanker yang paling bisa dicegah. Tidak boleh terjadi, tidak layak terjadi. Karena apa? Kalau terjadi kanker serviks, seorang perempuan terdiagnosa kanker serviks berarti banyak hal yang terlewat, mulai screeningnya, deteksi dininya, dan lain-lain. Karena apa? Perubahan dari normal sampai jadi kanker ini makan waktunya tidak pendek, makan waktunya lebih dari 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan masa sekian banyak itu harusnya terdeteksi ketika masih di perjalanan. Nah, ini kita lihat kalau penyakit kanker yang pada wanita yang HPV-related disease ya, tadi sudah disinggung mengenai pada anal, kemudian pada penis ya, tetapi pada perempuan itu yang paling berhubungan dengan HPV itu adalah kanker serviks, kanker vulva, dan kanker vagina. Untungnya kanker vulva dan kanker vagina itu sangat jarang. Kanker vagina itu aja 0,7 per 100.000, kanker vulvanya 2,6 per 100.000, kanker serviks kita 52,4 per 100.000. Nah, harusnya tidak boleh terjadi, di kita masih terjadi banyak. Ini adalah sesuatu, banyak hal yang terlewat di kita. Yang kedua, yang menyedihkan lagi, datang itu sebagian besar 80% sudah stadium lanjut. Terjadi saja tidak boleh, datang sudah stadium lanjut. Nah, ini menjadi masalah sendiri. Dan rasanya pattern ini datang sudah stadium lanjut itu sejak kira-kira 20 tahun lalu belum berubah sampai saat ini. PR kita bersama, nanti kita diskusikan. Nah, ini tadi juga beban penyakit HPV pada perempuan dan pria di seluruh dunia, ya ini yang paling utama, sebetulnya paling serem lah di kita. Boleh dianggap paling serem ya kanker serviks begitu ya. Kalau yang lain bisa diobati, tapi kadang-kadang kondiloma acuminata juga bisa membandel. Nah, ini HPV tadi tipenya sudah dijelaskan sama Dr. Afif, ya kira-kira high risk, low risk, tapi bisa mix juga bahwa ternyata yang kondiloma acuminata pun bisa disebabkan ternyata kalau dicek betul terdiri dari HPV-nya, HPV high risk itu juga sangat memungkinkan. Ya. Nah, ini kalau genital warts ya, ini genital warts ini tadi Dr. Afif sudah bahas banyak ya. Ini contoh saja berulang ini berulang betul, jadi mungkin sudah 5 kali, 6 kali melakukan kauterisasi serviks, ya, kauterisasi kondiloma acuminata, kemudian kambuh, dan kambuh lagi. Nah, satu waktu terpaksa yang kita lakukan itu eksisi. Jadi kalau kauter nggak bisa, ya kemudian dilakukan eksisi. Pernah kita beberapa kali melakukan vulvectomy, tapi ini mungkin hanya eksisi saja, kira-kira 1 tahun kemudian seperti ini. Nah, mungkin message saja untuk para, mungkin ada dokter umum di sini juga yang mengikuti, bahwa kalau kita melihat kondiloma acuminata, kita tidak bisa men-treat berdasarkan hanya apa yang kita lihat di luar ini, karena kita harus memasukkan spekulum ke dalam vagina, kemudian kita
mengeksplor seluruh permukaan vagina. Adakah kondiloma acuminata yang lain-lain di dalam vagina ataupun di serviks? Ya. Ini kebetulan hanya di vulva saja dan berulang dan dilakukan eksisi. Nah, ini sebetulnya inti dari presentasi pagi ini itu hanya satu slide ini yang paling penting itu. Kenapa demikian? Ini menggambarkan serviks itu dari normal yang hijau ini sampai jadi yang merah kanker serviks itu berjalannya lama dan selalu melewati tahap demi tahap. Tidak mungkin normal ini kemudian lompat menjadi kanker serviks. Nah, kenapa serviks yang normal ini kemudian pelan-pelan berjalan menuju kanker serviks ketika ada HPV infection, khususnya HPV high risk infection. Nah, kalau seseorang itu terinfeksi HPV high risk, maka dia itu masih ada chance untuk clearance. 90% terjadi clearance, 90%. Nah, kalau infeksinya ini persisten, itu maka pelan-pelan berjalan menuju kanker serviks, tetapi itu pun tidak langsung melewati tahapan yang kita sebut dengan tahapan prakanker. Prakanker ada dua, ada low grade, ada high grade, begitu ya. Nah, ini taunya dari mana yang biru ini? Yang biru ini bisa tidak ada keluhan, sebagian besar ada keluhan. Sehingga harus melakukan screening rutin, yaitu pap-smear rutin. Gunanya apa? Kita harapannya setiap kali pap-smear normal terus hasilnya, tetapi ketika ada sesuatu tidak tiba-tiba sudah di yang merah ini, karena kalau yang di merah ini point of no return, tingkat kesembuhannya tergantung dari stadium kita temukan. Tapi kalau terdeteksi masih yang biru ini, itu tingkat kesembuhannya 100% dengan pengobatan sederhana, dilakukan krioterapi, kauterisasi, lip, eksisi, konisasi, dan banyak modalitas yang lain. Dan ini PR kita adalah menemukan perempuan itu kalaupun ada kelainan masih tahap yang biru, bukan yang merah. Ini adalah inti dari semua screening pada kanker serviks. Yang harus dicatat di sini beberapa hal. Satu, perjalanan dari normal sampai jadi kanker itu lama. Yang kedua, perjalanannya tahap demi tahap. Yang ketiga itu bisa dideteksi dengan deteksi dini pada saat yang biru ini dengan melakukan pap-smear rutin. Kemudian yang keempat, kalau terjadi HPV infection, terjadi infeksi dengan HPV, maka sebetulnya masih ada chance clearance itu 90%. Hanya yang persisten saja yang kemudian berkembang menjadi kanker serviks. Nah, ini perjalanan alamiahnya kanker serviks, ya, serviks normal. Ini kalau kita berikan asam asetat, kita lihat dengan kolposkopi. Kolposkopi itu alat untuk meneropong serviks dengan visualisasi pembesaran gitu ya. Kemudian kita lihat ini low grade lesion, kalau ini justru tambah opak, batasnya lebih tidak jelas. Ini high grade lesion. Kalau yang sebelah kanan ini serviksnya sudah hilang bentuknya. Ini masih stadium, mungkin stadium 2 begitu ya. Kalau stadium 3 ini sudah betul-betul masanya besar di vagina. Mungkin message ketika ada dokter umum di sini yang melakukan yang di garda terdepan ya. Jadi jangan lupa setiap perempuan dengan keluhan perdarahan pervaginam dan keluhan keputihan, hukumnya wajib kita melakukan periksa dalam dengan memasukkan spekulum ke dalam vagina untuk memvisualisasi vagina dan serviks. Karena USG, CT scan, PET scan, MRI tidak bisa melihat serviks dengan baik. Seringkali kita kelewatan, ternyata diobatin macam-macam, ternyata hanya ada polip di serviks, ataupun serviksnya ternyata erosif. Ada kelainan seperti yang kanan ini, high grade lesion juga tidak terlihat dari CT scan maupun USG. Jadi kita bisa misdiagnosis. Nah, ini gambaran pokok saja. Sebetulnya serviks itu normal sampai menjadi kanker serviks itu makan waktu lama, lebih dari 10 tahun. Tidak mungkin singkat. Kalau itu singkat, dikatakan kita harus meneliti ulang hasil pap-smear kita, apakah false negatif dan lain-lain, dan kualitas pap-smear kita. Ini bisa dari normal bisa berjalan ke kanker serviks ketika ada infeksi HPV yang high risk, 16, 18, dan lain-lain. Sebagian besar adalah 16 dan 18, sekitar 70%-nya 16 dan 18. Nah, ini kalau kita lihat tadi Dr. Afif juga menjelaskan sumber masalah itu ketika HPV itu berintegrasi dengan host, maka biasanya P53 dan PRP yang perannya normalnya sebagai tumor suppressor gene ini hilang, sehingga terjadi proliferasi yang uncontrolled, tidak terkontrol, kemudian replikasinya tidak terkontrol, angiogenesis, dan lain-lain. Ya. Nah, kalau kita lihat HPV dan cervical cancer, itu kalau HPV-nya itu persisten, tidak hilang, meskipun 90% hilang, pada mereka yang persisten lebih dari 1 atau 2 tahun,
itu mempunyai risiko tinggi terjadi lesi prakanker atau bahkan kanker serviks. Ya. Dan dikatakan bahwa HPV infection pada perempuan lebih dari 30 tahun, hati-hati karena kecenderungan persisten lebih tinggi dibanding usia yang lebih muda. Nah, kemudian biasanya kalau misalnya sudah membawa hasil HPV test ataupun hasil pap-smear, ada kata-kata HPV infection, pasien kemudian bingung biasanya ya. Ini diobatin apa? Apakah diobati antivirus dan lain-lain? Jawabnya sederhana, tidak perlu obat apa-apa. Bila ada HPV infection pada serviks, hanya observasi saja, 90% akan tereliminasi, dan kalaupun dia berkembang menjadi kanker serviks, selalu melewati tahapan prakanker. Kalau kita detect pada tahap prakanker, maka dengan pengobatan sederhana sembuh 100%, ibaratnya demikian. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa kalau seorang perempuan itu melakukan tes HPV, ada HPV pada serviksnya, itu sebagian besar akan hilang sendiri. Tetapi juga perlu kita ingat bahwa hilangnya itu biasanya membutuhkan waktu 12-24 bulan, artinya 1-2 tahun. Apa message klinisnya, aplikasi klinisnya? Kita jangan tes HPV ulang dalam waktu 3 bulan ke depan. Sekarang datang ke pasien ke kita membawa hasil pap-smear ataupun tes HPV, HPV-nya positif. Nggak apa-apa, Bu, nggak perlu diulang lagi, dikontrol 3 bulan lagi, dites ulang. Pasiennya justru ketakutan karena 3 bulan lagi belum hilang, karena memang hilangnya itu dalam waktu 12-24 bulan, 1-2 tahun. Kalaupun kita mau mengulang minimal 1 tahun, kemudian baru diulang. Selama serviksnya tidak ada perubahan yang berarti, kita cukup konservatif, no treatment, hanya just observation saja. Ya. Nah, hati-hati pada yang persisten. Kalau persisten kita lihat, kalau persistennya sudah lebih dari 2 tahun, kemudian ada yang melakukan treatment dengan kauterisasi dan lain-lain sebagainya. Ya. Tetapi obat antivirus oral kita tidak memberikan sama sekali. Nah, fakta kanker serviks tadi sudah kita utarakan bahwa menyedihkan karena masih tetap banyak, nomor 2, dan yang lebih menyedihkan lagi, terdiagnosis sebagian besar pada stadium lanjut. Lebih menyedihkan lagi, pengobatannya adalah radiasi. Di seluruh Indonesia itu hanya 16 provinsi dari 34 provinsi yang tersedia alat radiasi. Dan di masing-masing provinsi itu antriannya tidak pendek, antriannya cukup panjang. Jadi ini adalah fakta-fakta menyedihkan untuk penyakit yang harusnya tidak boleh terjadi. Ya, jadi peran kita sama-sama screening untuk kanker serviks. Jadi paling enggak kalau ada pasien di klinik umum datang, ya kita sambil tanya, gimana, sudah pernah pap-smear belum? Kapan pap-smear terakhir? Sudah pernah screening payudara belum? Kapan screening terakhir? Dan lain-lain. Kita membantu untuk hal-hal yang sebetulnya kanker tersebut bisa dicegah, kita edukasi ke masyarakat. Ya. Nah, gejala kanker serviks itu adalah perdarahan lewat vagina, terutama karakteristiknya adalah perdarahan pasca senggama, kemudian berulang, berbau, harus cek ke dokter, dan dokter harus tidak boleh malas. SPOG pun seperti saya malas bisa, kemudian tidak diperiksa dalam, langsung USG, CT scan, MRI, ketemu apa, bisa-bisa tidak ketemu apa-apa, diagnosis. Padahal ada step yang terlewat, yaitu memasukkan spekulum ke dalam vagina untuk memvisualisasi serviks, tidak dilakukan. Nah, kanker serviks itu bisa dicegah dengan alasan perjalanannya panjang, lebih dari 10 tahun. Sebetulnya ada deteksi dininya pap-smear, penyebabnya jelas, virus HPV, dan apalagi saat ini ada vaksinasinya untuk mencegah infeksi dari HPV. Nanti kita cerita mengenai vaksinasinya. Nah, ini pap-smear, ini harus dilakukan kapan di pap-smear, ya 1-3 tahun lagi. Setiap 1-3 tahun, nanti kita lihat guideline-nya. Ya. Kapan dilakukan pap-smear? Setiap perempuan mulai 3 tahun setelah melakukan aktivitas seksual, maka ada kewajiban pap-smear. Misal menikah umur 25, maka kita kira umur 28, 29 harus mulai ada kewajiban pap-smear, ada keluhan maupun tidak ada keluhan. Dilakukan 1-3 tahun sekali untuk di Indonesia, ya. Dilakukan sampai usia 65 tahun. Jadi meskipun 51, 52, 60 tetap harus melakukan screening rutin pap-smear sampai usia 65 tahun. Bagaimana kalau hasil pap-smear tidak normal? Kalau hasilnya tidak normal, maka dokter SPOG-nya akan mengevaluasi apakah ini low grade kah, high grade kah, atau sudah kanker serviks invasif, nanti akan dievaluasi oleh SPOG-nya. Ya. Nah, ini screening kanker serviks yang tersedia, saya garis bawahi di kota besar. Di kota besar sangat mudah tersedia semua. Bisa tes HPV saja, kalau usianya sudah 25 tahun, tiap 3 tahun, atau pap-smear saja, tiap 3 tahun juga,
atau Pap-smear plus tes HPV untuk usia 30-65 tahun. Keuntungannya apa? Kalau 2 Pap tes dan HPV tesnya negatif, itu screeningnya bisa tiap 5 tahun sekali. Nah, kemudian lebih bagus mana HPV test sama Pap-smear test? Itu kalau di luar negeri cenderung sudah HPV test. Karena dengan HPV test ternyata penelitian menunjukkan lebih banyak kanker serviks yang bisa dicegah dibanding Pap-smear only begitu. Tapi Pap-smear sebetulnya sangat cukup adekuat untuk asalkan rutin dilakukan secara rutin. Yang biasanya kelewatan dari semua kanker serviks yang ada, biasanya hampir Pap-smear-nya kapan terakhir? Nggak tahu. Pap-smear-nya kapan terakhir? 10 tahun lalu dan lain-lain. Ya. Nah, ini panduan Pap test ya. Kita lihat panduan Pap test hampir sama ya di Amerika. Tapi kalau untuk orang Indonesia, kita tetap tidak berani untuk mengatakan tiap 5 tahun. Karena mungkin saja tidak kontrol, mungkin saja lupa, dan lain-lain. Jadi mungkin paling lama 1-3 tahun sekali. Ya. Dok, izin waktunya 5 menit lagi, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada lagi IVA, inspeksi visual dengan asam asetat. Pap-smear tidak selalu bisa dilakukan di Indonesia, karena jumlah dokter spesialis patologi itu hanya 700 sekian untuk seluruh Indonesia. Yang memeriksa itu dokter patologi, jadi nggak ada. Kemudian ada infeksi visual dengan asam asetat, diteteskan asam asetat yang tidak normal berubah jadi warna putih, konsulkan ke SPOG-nya. Ya, ini kurang lebih sama. Nah, kita ngomong tentang vaksinnya, apakah efektif? Sangat efektif ya. Bahkan untuk mencegah terjadinya lesi prakanker saja itu menurun sampai 98%. Jadi begini, kanker kesimpulannya kalau sudah divaksinasi itu resiko kanker serviks itu berkurang drastis. Yang kedua, tetapi tetap dia tidak zero risikonya. Sehingga apa? Harus tetap melakukan Pap-smear rutin. Itu aja message-nya. Menurunkan risiko secara drastis, tapi tetap harus screening rutin, karena yang sekian persen kecil kemungkinannya itu bisa dideteksi dini bila ada kelainan. Ya, ini sama kira-kira terkait lesi ekstragenital pun yang sama. Tadi sudah ada Dr. Afif sudah mempresentasikan mengenai hal ini. Ya. Nah, apakah vaksin quadrivalent efektif apabila diberikan dengan yang sudah pernah HPV? Ternyata bila diberikan pada lesi prakanker dan kemudian bisa diobati kauter lah, krioterapi lah, dan lain-lain, kemudian diberikan vaksinasi, itu resiko recurrency-nya jauh lebih kecil dibandingkan yang tidak diberikan vaksinasi. Jadi masih bisa diberikan meskipun sudah pernah karena sudah lesi prakanker dan lain-lain. Bagaimana jadwal pemberian vaksin pada remaja? Kita lihat di sini. Kalau 9-13 tahun cukup 2 kali suntik, 0 dan 6. Justru tidak boleh 1 dan 2 tidak boleh. Jadi 0 sekarang disuntik, 6 bulan lagi, minimal 5 bulan dari sekarang baru disuntik yang kedua. Tidak boleh sekarang kemudian bulan depan disuntik, tidak boleh. Jadi minimal 5 bulan, itu 9-13 tahun. Nah, kemudian dosis pertama misalnya hari ini, dosis kedua adalah 6 bulan setelah dosis pertama untuk usia 9-13 tahun. Tapi sebetulnya WHO lebih longgar. Female kurang dari 15 tahun, tetap 2 dosis. Jadi selama kurang dari 15 tahun, 2 dosis, sekarang dan bulan ke-6 dari sekarang. Jadi minimal 5 bulan. Kalau sudah lebih dari 15 tahun, dosisnya seperti semula. Nah, ini 2 dosis pada anak-anak, ternyata hasil yang dihasilkan, serokonversinya sama dengan bila diberikan 3 kali, sehingga pada anak-anak remaja diberikan hanya 2 kali. Berapa lama durasi proteksi vaksin ini selalu menjadi pertanyaan, sementara ini paling panjang adalah selama 14 tahun. Sebetulnya, selama melakukan screening rutin dan kombinasi vaksin, mungkin tidak ada terjadi kanker serviks. Jadi meskipun sudah vaksin, harus tetap Pap-smear rutin. Keamanan jelas aman, ya, tidak ada kabar yang fatal dan lain-lain sampai saat ini setelah hampir kalau nggak salah 2006 sampai sekarang, ya. Nah, efek samping rata-rata hanya kemerahan, kemudian pain begitu ya. Kalau pasien, waduh dok sakit kemarin suntik pertamanya, saya selalu mengatakan ke pasien, wah berarti obatnya asli bu, nggak palsu begitu ya. Biasanya pasiennya ketawa begitu ya. Bagaimana indikasi dan jadwal pemberian vaksin HPV? Sama, perempuan 9-45 tahun untuk mencegah kanker serviks, prakanker vulva, prakanker vagina, kondiloma acuminata, ya. 9-26 tahun untuk mencegah kutil kelamin dan prekanker anal. Yang harus diingat bahwa pemberian pada pria itu tidak ada sangkut pautnya untuk pencegahan kanker serviks pada perempuan. Jadi pemberian pada pria ya untuk mencegah penyakit pada pria itu sendiri, ya itunya. Jadi bukan untuk mencegah kanker serviks. Bagaimana rekomendasi pemberian vaksin HPV?
sejak anak berusia 9 tahun sama dari 9 sampai 13 tahun, bahkan guideline dari quadrivalent sendiri itu cukup 2 kali suntik ya. WHO bisa sampai kurang dari 15 tahun cukup 2 kali suntik. Nah, kemudian kalau jadwal dari penyakit dalam vaksinasi HPV hingga usia 55 tahun, laki-laki hingga usia 26 tahun ya. Tapi dengan kemudian usia 60 tahun dianjurkan vaksinasi. Kalau 60 tahun aja mending pasmir rutin. Setelah pasmir rutin tidak sampai jadi kanker serviks karena ada perubahan dini sudah terdeteksi. Jadi bagaimana dengan vaksin COVID? Sekarang itu kan soal vaksinasi itu bagaimana, boleh nggak dengan COVID? Kita ini bertambah sibuk dengan pertanyaan dari pasien. Dok, boleh COVID, vaksin COVID tidak, saya sedang kanker, boleh vaksin COVID nggak, ada miom, boleh vaksin COVID, lain-lain gitu ya. Kadang-kadang minta surat dan lain-lain. Ya begini memang pandemi, jadi memang banyak hal-hal baru yang kita harus diskusikan. Ya. Apakah vaksin COVID bisa diberikan bersama dengan jenis vaksin lainnya? Vaksin COVID-19 bisa diberikan bersama vaksin lain. Jadi tapi sebaiknya, toh kita ini mencegah suatu penyakit untuk serviks ini bukan mencegah penyakit yang berjalan dalam waktu singkat, toh berjalan panjang. Jadi kita tunda saja jeda 28 hari sampai 1 bulan, supaya kalau ada kejadian ikutannya kita lebih mudah memantau dan mendeteksinya. Jadi dijarakin 28 hari sampai 1 bulan. Ya. Jadi komunikasikan tentang vaksin hal yang baik dengan pasien. Jadi yang paling penting adalah penjelasan pada pasien. Satu kesimpulannya adalah vaksin itu sangat menurunkan risiko serviks. Yang kedua tetap harus melakukan screening pasmir secara rutin. Dengan kedua hal itu dijalankan, mudah-mudahan tidak ada lagi kanker serviks di Indonesia. Saya sampaikan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.